Indonesia cabik-cabik 1.200 pasukan Israel dalam sehari. Dalam sebuah operasi militer besar-besaran yang mengejutkan dunia, pasukan gabungan Indonesia berhasil menumpas 1.200 pasukan Israel hanya dalam waktu 1 hari. Operasi ini merupakan bagian dari misi pembebasan kemanusiaan yang diluncurkan di kawasan konflik Timur Tengah setelah Israel dianggap melanggar kesepakatan internasional secara masif. Operasi ini dimulai dengan rencana strategis matang yang dirancang oleh para ahli militer Indonesia. Didukung oleh armada TNI darat, laut, dan udara, Indonesia mengerahkan 10.000 personel terbaik dari Kopassus, Marinir, dan pasukan elit lainnya. Dengan teknologi militer modern buatan dalam negeri serta alutsista canggih, mereka mampu menembus lini pertahanan musuh dalam hitungan jam. Serangan dimulai pada pukul 3 pagi dini hari saat pasukan musuh lengah. Operasi diawali dengan serangan udara presisi menggunakan drone tempur canggih, berhasil menghancurkan pos komando utama Israel tanpa korban sipil. Setelah itu, pasukan darat masuk dengan strategi gerilya yang sudah menjadi ciri khas Kopassus. Dalam waktu kurang dari 12 jam, sebanyak 1.200 personel musuh berhasil dilumpuhkan. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja sama antar divisi militer, penggunaan teknologi tinggi seperti radar anti-drone, hingga sistem komunikasi rahasia yang dikembangkan oleh PT Pindad. Di sisi lain, semangat para prajurit didorong oleh misi kemanusiaan dan tekad menjaga keadilan global. Berita kemenangan pasukan Indonesia ini langsung menjadi perhatian internasional. Banyak negara memberikan pujian atas keberanian dan ketangguhan TNI, meskipun beberapa pihak mempertanyakan langkah agresif tersebut. Di media sosial, tagar TTI Indonesia for Justice menjadi trending global, menunjukkan dukungan dari masyarakat internasional. Panglima TNI menyatakan bahwa operasi ini bukan sekadar kemenangan militer, melainkan juga bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dunia. Kita tidak mencari peperangan, tetapi kita tidak akan tinggal diam saat hak asasi manusia diinjak-injak, tegasnya dalam konferensi pers. Meskipun operasi ini menunjukkan kemampuan militer Indonesia di kancah internasional, pemerintah tetap menekankan pentingnya solusi diplomatik untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Indonesia, negara dengan sejarah panjang dalam perjuangan kemanusiaan dan penegakan keadilan, mencatatkan babak baru dalam sejarah dunia modern. Dalam sebuah operasi militer yang dirancang dengan presisi tinggi, pasukan elit TNI berhasil melumpuhkan 1.200 pasukan Israel hanya dalam kurun waktu sehari. Operasi ini tidak hanya menjadi peristiwa monumental bagi Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan dunia, terutama karena keberanian bangsa yang selama ini dikenal lebih mengutamakan jalur diplomasi dibandingkan kekuatan militer. Ketegangan di Timur Tengah semakin memanas setelah serangkaian pelanggaran terhadap kesepakatan internasional dilakukan oleh Israel. Pelanggaran ini mencakup penghancuran wilayah pemukiman sipil, serangan yang mengorbankan ribuan jiwa, hingga pelanggaran hak asasi manusia yang menuai kecaman global. Dalam peran aktifnya sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI, Indonesia merasa terpanggil untuk mengambil tindakan nyata demi melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban konflik berkepanjangan. Setelah diskusi intensif di Dewan Keamanan PBB tidak membuahkan hasil, Indonesia, dengan dukungan negara-negara sahabat di kawasan, memutuskan untuk melancarkan operasi militer yang tidak terduga.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak diplomatik, potensi korban, serta peluang keberhasilan. Operasi ini diberi kode nama Garuda Justice. Dalam misi ini, Indonesia mengerahkan pasukan gabungan yang terdiri dari Kopassus, Marinir, Paskas, hingga pasukan cyber yang bertugas meretas sistem komunikasi musuh. Sebanyak 10.000 prajurit diterjunkan dengan dukungan penuh alutsista canggih, termasuk jet tempur KF-21, kapal selam kelas Nagapasa, hingga drone tempur buatan dalam negeri. Serangan dimulai pada dini hari, di mana tim intelijen telah berhasil mengidentifikasi titik-titik strategis pertahanan musuh. Langkah pertama adalah melumpuhkan radar dan komunikasi Israel dengan serangan cyber yang dirancang oleh Divisi Siber TNI. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pusat komando utama Israel berhasil diambil alih tanpa perlawanan berarti. Setelah kendali komunikasi musuh lumpuh, pasukan darat bergerak cepat menggunakan strategi perang gerilya modern yang dipadukan dengan teknologi tempur terkini. Kopassus, yang dikenal sebagai salah satu pasukan elite terbaik dunia, berhasil menembus pertahanan musuh dengan memanfaatkan medan yang sulit dijangkau. Dalam waktu singkat, mereka merebut benteng pertahanan utama, sekaligus melumpuhkan ratusan personel musuh. Di laut, armada kapal perang Indonesia melakukan blokade terhadap jalur suplai musuh, memastikan tidak ada bantuan logistik yang bisa masuk. Sementara itu, drone tempur berhasil menghancurkan sejumlah kendaraan lapis baja dan tank musuh tanpa memberikan kesempatan untuk membalas serangan. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, sebanyak 1.200 pasukan Israel berhasil dilumpuhkan. Banyak di antaranya yang menyerah setelah menyadari keunggulan strategi dan peralatan militer Indonesia. Operasi ini dilakukan dengan presisi tinggi, memastikan tidak ada korban sipil dalam prosesnya. Berita kemenangan ini menyebar dengan cepat, menjadi headline di media internasional. Banyak negara memuji langkah Indonesia yang berhasil menunjukkan keadilan di tengah ketidakpastian global. Bahkan, sejumlah pemimpin dunia menyebut operasi ini sebagai bentuk keberanian yang menginspirasi banyak negara berkembang. Di dunia internasional, respons terhadap operasi ini beragam. Negara-negara Timur Tengah yang selama ini menjadi korban konflik memuji langkah Indonesia sebagai bentuk solidaritas dunia Islam. Di sisi lain, negara-negara Barat yang selama ini mendukung Israel memberikan respons dingin, meskipun beberapa pihak mengakui keunggulan militer dan diplomasi Indonesia. Sementara itu, di dalam negeri, keberhasilan ini disambut dengan kebanggaan luar biasa oleh masyarakat. Tagar Culture Indonesia for Justice dan Action Garuda Justice mendominasi media sosial, menunjukkan dukungan penuh rakyat terhadap tindakan tegas TNI. Dalam konferensi pers setelah operasi, Presiden Indonesia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah wujud permusuhan, melainkan sebuah panggilan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Indonesia tidak pernah menginginkan perang, namun ketika hak-hak dasar manusia diinjak-injak, kita tidak akan tinggal diam. Dunia membutuhkan keadilan, dan hari ini kita telah menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menang, ujarnya.